Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja LPTK IAIN Ponorogo gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Umi Hidayatul Mukaromah, mahasiswa PPG LPTK IAIN Ponorogo tahun 2023 dengan NIM 209220683. Di sini saya akan melakukan ujian kinerja saya dengan mengajar siswa-siswi kelas 4 SDN Mojoroto, Kecamatan Jedes, Kabupaten Mojokerto dengan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, hikmah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi ini? Sebelum pelajaran kita pagi hari ini kita mulai, mari bersama-sama kita mengawalinya dengan membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mas Fari dipimpin berdoanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya kita bersama-sama membaca surat Al-Humazah. Kalla
berdiri dulu bersama-sama. Selanjutnya pada pagi hari ini anak-anak masuk semuanya? Masuk. Ya, sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Nah, ya Bu Umi akan absen
Hadir. Mbak Dea, Hadir. Mbak Lili, Hadir. Mbak Fadila, Hadir. Mbak Amel, Hadir. Mas Alfa, Hadir. Mas Fahri, Hadir. Mas Nando, Hadir. Mbak Fisa, Hadir. Mbak Keisha, Hadir. Mbak Putri, Hadir. Mas Rangga, Hadir. Mbak Revita, Hadir. Mbak Sofi, Hadir. Mbak Tiara, ya, dan Mbak Yeni. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Ya, pada minggu yang lalu kalian semuanya sudah mempelajari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, di antaranya coba Bu Umi ingin tahu ya, apakah kalian mengetahui apa kemarin itu sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Yang satu karena Perintah Allah. Ta'ala. Jadi kita itu harus selalu ya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita wajib melaksanakan sholat. Pinter, apakah kalian sudah sholat 5 waktu semuanya? Alhamdulillah. Ya, harus belajar istiqomah mulai dari kecil. Yang kedua, apa kemarin ya? Rasulullah itu hijrah ke Madinah, alasannya yang kedua yaitu kurang berkembang ya, karena terjadi penolakan oleh orang kafir Quraisy. Oleh karena itu Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah agar agama Islam itu lebih berkembang. Namun juga semua atas perintah Allah. Yang ketiga yaitu karena pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap umat Islam. Apa aja itu contohnya pemboikotan? Dilarang belanja. Tidak boleh orang Islam itu berbelanja bahan makanan. Akhirnya sampai banyak umat Islam itu yang terjadi yang kelaparan sampai akhirnya meninggal. Tuh, terus yang terakhir yaitu karena peristiwa Baiat Aqobah. Peristiwa Baiat Aqobah itu karena permintaan penduduk Madinah yang menginginkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Nah, ya, anak-anak, itu tadi ya pelajaran kalian yang telah lalu ya. Kita itu harus selalu melakukan perilaku yang terpuji ya, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di sini Bu Umi akan menjelaskan tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini bersama-sama ya kita belajar tentang hikmah perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keteladanan para sahabat Rasul ya. Di antaranya tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu kalian dapat menyebutkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan keteladanan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Ya, agar pelajaran kita pada pagi hari ini itu lebih semangat, ayo bersama-sama kita melakukan ya tepuk anak soleh ya. Kalian ini teman satu kelas ini ya, itu adalah anak-anak soleh ya. Ibaratnya seperti saudara. Kalian antara teman satu dengan yang lainnya itu harus selalu rukun.
video pembelajaran tentang hikmah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW beserta keteladanan para sahabatnya. Kalian perhatikan ya. Nanti agar tahu isi dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Tahukah kalian hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Banyak pelajaran dan hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad. Yuk kita pelajari. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Muhammad dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Banyak pelajaran dan hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad. Di antaranya, pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Thur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah secara penuh. Hikmah yang bisa diambil, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi suatu peristiwa. Teladan yang bisa kita lakukan adalah bersikap ulet dan tawakal. Kemudian pada peristiwa sikap Nabi Muhammad yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar mengandung hikmah bahwa dalam berjuang seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Sikap yang perlu kita teladani adalah ikhlas dan rela berkorban. Selanjutnya, saat peristiwa keterlibatan semua kelompok dalam hijrah, baik lelaki dewasa seperti Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, pemuda yakni Abdullah putra Abu Bakar, remaja seperti Ali bin Abi Thalib, perempuan seperti Asma putri Abu Bakar, dan yang terakhir non-muslim yaitu Abdullah bin Uraikid. Pelajaran yang bisa diambil perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Sikap yang bisa kita teladan dan bertanggung jawab. Meneladani sikap rela berkorban dan persaudaraan kaum muslimin. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Rasulullah SAW bersabda, tebarkan kedamaian, beri makan orang yang kelaparan, hormati hubungan kekeluargaan, sholatlah saat orang tertidur lelap, maka engkau akan memasuki surga dengan kedamaian. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya video pembelajaran tentang hikmah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Sekarang Bumi ingin tahu pendapat kalian tentang isi yang ada dalam video pembelajaran ini tadi. Ayo coba dari kelompok yang sebelah sini mau diwakili dengan siapa? Saya Bu. Iya, apa Mbak isi dari video itu tadi? Nabi menolak pemberian unta dari Abu Bakar As-Siddiq. Keteladanannya ikhlas. Iya, Nabi Muhammad menolak pemberian unta dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Padahal
biasanya itu Nabi Muhammad itu sering menerima hadiah, tetapi Nabi Muhammad selalu menolaknya. Keteladanannya yaitu sikap ikhlas. Saya yang siapa lagi yang mau mewakili? Saya. Apa Mbak Dia? Nabi Muhammad bersikap hati-hati saat perjalanan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Keteladanannya ulet dan tawakal. Iya, kita itu selalu dicontohkan oleh Rasulullah itu agar selalu berhati-hati ya dalam segala hal ya, agar kita itu selamat. Ya, ada yang lain? Barangkali ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Nah, ya itu tadi ya pelajaran tentang hikmah itu tadi. Jadi Rasulullah itu saat itu ya mencontohkan agar lebih berhati-hati. Keteladanannya ya yang bisa kita teladani yaitu sikap ulet dan tawakal seperti yang Mbak Dea bilang tadi ya. Terus selanjutnya kita itu ya harus melibatkan antara teman, antara orang satu dengan yang lainnya. Jika memiliki keinginan besar, kita itu harus melibatkan banyak orang agar cita-cita kita itu tercapai. Misalkan kalian saat di kelas ini melakukan apa? Kalau bersama-sama itu, iya melakukan kerja kelompok. Itu sikap yang diambil dari keteladanan itu, yaitu kerja sama. Ya, kita itu harus bekerja sama, ya. Terus kita itu juga harus melakukan sesuatu, misalkan ya kita itu memberi bantuan kepada orang lain, itu kita harus bersikap ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan. Itu tadi ya adalah keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, sekarang Umi akan memberikan lembar kerja kelompok. Di sini ya satu kelompok itu 4 orang anak. Ini nanti ya kalian tulis ya keteladanan apa saja yang diambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ya. Nanti kalau sudah selesai ya kalian secara bergantian maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil belajar kelompoknya. Nah, yuk ditulis ya. Carilah sikap keteladanan apa yang dapat diambil dari sikap hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, itu ayo ditulis, dibacakan. Peristiwanya apa? Peristiwanya apa dan keteladanan apa yang bisa diambil? Ayo, waktunya 10 menit ya. Ayo dikerjakan. Itu ya. Langsung ditulis aja satu dua keteladananan sesuai itu langsung ditulis satu dua apa. Ayo berdiskusi dengan yang lainnya. Ayo dicari. Nah,
Alaihi Wasallam dan keteladanan para sahabat, yaitu pada peristiwa hijrah ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan, sedangkan ketika berada di kelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara penuh. Pelajaran hikmah: setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi suatu peristiwa. Keteladanan, ulet dan tawakal. Ya, tepuk tangan. Akhirnya kelompok yang nomor 2 siapa? Ya. Hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dan keteladanan para sahabat, yaitu peristiwa. Pada peristiwa hijrah ini Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara penuh. Pelajaran atau hikmah: setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi suatu peristiwa. Teladan, ulet dan tawakal. Ya, terima kasih. Dalam pelajaran hikmah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW yang kita pelajari pada pagi hari ini itu, ya, terdapat beberapa peristiwa, pelajaran dan keteladanan yang harus kita ambil, kita tiru dan laksanakan, ya. Di antaranya dalam peristiwa apa? 1. Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq Berat apa? Melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Iya ya, melakukan perencanaan, ya, yang sangat matang agar, ya, selamat dari, ya, mara bahaya orang kafir Quraisy. Nah, pelajaran yang dapat diambil yaitu setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian ini nanti Bu Umi membuat kuis, ya. Di sini Bu Umi sudah menyediakan, ya, make a match seperti ini, papan untuk mencocokkan. Di situ Bu Umi sudah membuat, ya, pernyataan yang sesuai dengan, ya, peristiwa pelajaran hikmah. Nah, ini apa? Di sini pelajaran peristiwa yang pertama apa? Misalkan kalian nanti bisa memilih di situ. Ayo mulai maju dari kelompok 3 dulu, ayo Mbak Yeni. Nah, di sini boleh memilih, terserah, dicocokkan nanti. Dibaca dulu mana yang sesuai. Sama saja, ya, dibaca dulu. Ya, Mbak. Langsung diambil seltiknya. Ya. Terus, ayo Mbak. Ya.
mulai dari nomor 1 peristiwa, pelajaran ya. Maka ini termasuk peristiwa atau pelajaran. Barangkali ada yang salah yang perlu dibetulkan. Oh iya, betul semua. Nah, terima kasih. Semuanya sudah pinter-pinter. Tepuk tangan. Ya, Hikmah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ini tadi. Kalian semuanya sudah pinter-pinter ya. Dari peristiwa yang pertama yaitu ya ketika hijrah Nabi Muhammad SAW berserta Abu Bakar As-Siddiq yang merencanakan perencanaan yang sangat matang ya, agar hati-hati ya, agar selamat dari kejaran orang kafir Quraisy. Dan pelajaran yang dapat diambil yaitu setiap muslim hendaknya mampu menunjukkan usaha dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teladanannya yaitu ulet dan tawakal, yaitu peristiwa ya ketika Rasulullah itu akan diberi unta oleh Abu Bakar As-Siddiq, tetapi Rasulullah itu menolaknya. Nah, itu pelajaran yang bisa diambil, yaitu merupakan sifatnya ya tidak mengharapkan imbalan atau hadiah dari setiap apa yang kita lakukan. Dan hikmah yang bisa diambil yaitu sikap ikhlas dan rela berkorban. Nah, yang ketiga yaitu keterlibatan semua kelompok ya. Kita itu harus selalu melibatkan orang lain jika kita ingin memiliki cita-cita yang tinggi ya. Karena itu kita perlu ya menanamkan sikap kerja sama. Cara meneladaninya dari pelajaran hikmah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dan keteladanan para sahabat pada pagi hari ini yaitu sikap 1, percaya diri. Yang kedua, tanggung jawab. Ketiga, ikhlas. 4, rela berkorban. Iya, yang kelima, ulet. Yang keenam, tawakal. Iya. Nah, itu tadi ya anak-anak, untuk pelajaran minggu depan ya kita akan belajar bersama-sama yaitu memasuki ya usia balik ya. Nah, cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal